A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Siapa kita? Siapa kita? Hamba Allah yang sedang berusaha menjadi hamba yang Allah mau. Banyak orang gak bisa jawab pertanyaan ini, makanya hidupnya terombang-ambing dan ikut-ikutan. Ada yang pakai sabu ikut, ada yang sabu NG ikut. Sabu NG apa? Sabu. Ada yang sobis ikut, habis itu syukuran. Alhamdulillah nak, sobisku kena. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah, nanti saya pukul dia. Tapi dia menang Pak Haji. Oh, betul kah? Alhamdulillah kalau begitu. Ini cerita apa ini? Maka di sidrap ini saya buka dengan pertanyaan, siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Namanya hamba itu sama kayak wayang. Ada yang ngatur nggak? Ada yang mengatur? Ada. Ada yang membuat hidup kita naik? Ada juga. Ada yang membuat hidup kita turun? Ada. Ada yang bikin kita bahagia? Ada yang bikin kita sedih? Ada sakit yang tidak bisa diungkapkan karena orang-orang sibuk berharap bahwasanya hidupnya sesuai dengan harapannya. Disitulah pintu gerbang kekecewaan, kecewa lagi, kecewa terus, kecewa berkepanjangan. Karena dia berharap semua hidupnya harus sesuai keinginan. Saya sudah baik Ustaz. Saya sudah baik Ustaz. Saya tidak pernah kacau orang, tidak ganggu dia. Kenapa dia ganggu hidupku Ustaz? Tidak ada Ustaz kan di sini? Adanya Ustaz. Tidak ada zakat. Adanya bayar zakat. Tidak ada Zoom. Adanya Zoom. Itu Ustaz. Kita meeting Zoom. Hah? Apa Zoom? Itu yang online itu. Oh, Zoom. Itu sudah. Semua sin di sini, tidak ada Zai. Tidak ada Zainuddin, adanya Sainuddin. Jadi semuanya di sini S, dan kalau ditanya apa kabar Kak? Baik Ustaz. Saya pertama kali ketemu, saya kira ngajak kelahi. Rupanya keliling-keliling saya di beberapa tempat, semuanya mengangguknya bukan ke bawah, tapi ke atas. Baik, Ustaz. Apa kabar, Ustaz? Sehat? Sepertinya melawan, tapi bukan. Memang begitu gayanya. Terus mereka baru sadar, oh iya, Ustaz. Makanya beberapa orang tuh ada beberapa kakak-kakak paskas, kalau ketemu, kami sudah ke bawah, Ustaz. Nggak usah dirubah, biar aja. Itu kearifan lokal. Apa tadi, Hit? Mungkin dipersilahkan. Saya lama di dunia per-MC-an, baru dengar mungkin dipersilahkan tuh di sidrap ini. Berarti antara boleh dengan enggak kan? Kepada Ayahman mungkin dipersilahkan untuk tanda tangan. Maksudnya, saya boleh atau enggak gitu ya?
Oh, grogi. Lah itulah, saya tahu kan sidrap ini seperti Medan kalau di Sumatera. Lembut kata mereka, kasar kita dengarnya. Tapi hatinya memang lembut. Lihatlah, baru seumur hidup, baru ini lihat masjid, kaca semua isinya. Bukan sarang lebah ini, sarang manusia. Jadi open management. Apa yang kau lihat dari luar, itulah yang kau lihat dari ini. Kalau kotor kacanya, kotor baju orang di luarnya. Pernah dengar cerita suami istri yang bertetangga? Istrinya ini pencemburu. Lalu dia selalu mengomel. Tapi bukan cerita yang jin dalam sumur ya. Kalau itu cerita Ustaz Dasat, bukan cerita saya. Jadi istrinya bilang, tetangga kita nggak bisa cuci baju. Lihat itu, tetangga sebelah bajunya kotor. Lalu hari kedua dia bilang, tetangga kita bajunya kotor, istrinya nggak pandai nyuci. Hari ketiga masih ngomong yang sama, sampai hampir 1 minggu, dia mengomel hal yang sama berulang-ulang. Sampai harinya di weekend, tiba-tiba dia lihat, oh kok beda? Karena memang pencemburu dan pengomel, dia marah sama suaminya. Pasti papa yang bantu istri tetangga ya. Bayangkan, papanya salah. Jadi kalau ada orang salah, mengaku salah, itu namanya orang jujur. Apa namanya? Orang jujur. Kalau ada orang yang ragu-ragu dia salah atau tidak, tapi dia memilih untuk meminta maaf duluan, itu namanya orang bijaksana. Tadi gelas ini yang mecahkan saya atau bukan ya? Tapi kayaknya kesenggol. Iya atau enggak ya? Ah, udahlah, daripada ini, saya aja lah minta maaf. Itu namanya orang bijaksana. Bisa bijaksana, bisa bijak sini. Tapi kalau ada orang, dia tidak salah tapi minta maaf, namanya Bang Nain yang jawab, suami katanya. Apa pengalaman atau gimana Bang Nain? Kalau Pong Nahar tidak begitu ya. Nah, aman dia, aman. Jadi saya enggak memperjelas dan enggak sebut nama. Cuma antum tahulah siapa kira-kira paskas yang nyuruh saya ganti baju tadi. Tahu nggak kira-kira? TMBA. Oh, terlalu mudah bagi Allah. Termasuk juga merubah baju saya. Detik-detik terakhir, saya sudah mau keluar kamar. Tolong dipakai SMK, Kiai. SMK, dimension. Mana ada orang ngasih baju disebut waktunya. Pertama kali dalam sejarah. Mudah, yang biasa, semoga berkenan. Terserah Kiai mau pakai kapan. Biasanya gitu. Ini tidak, tembak langsung. Instruksi. Tolong Kiai dipakai SMK. Loh, spesifik. Ini prime time. Saya kira sudah selesai baju. Ditabat pun masuk juga. Ini memang produk yang saya minum, tapi saya tahu dia resellernya. Habis. Jadi ini sidrap diakuisisi sama Pinrang. Masjidnya boleh masjid kau sidrap, tapi pemainnya tetap aku, kan gitu. Tak ada lawan. Saya tengok jauh jarak sidrap dengan Pinrang ini, tapi kok aura-aura Pinrang mendominasi. Dia tidak mau kalah. Maka tadi kata Kiai Syahid bilang, apa? Rambut sama hitam hati. Allahu a'lam. Kita belok sebentar ya, untuk ngasih tahu aja betapa lucu dan menggemaskannya paskas yang ini ya. Saya ingat kalau ingat Pinrang ini, ingat sedekah akbar. Polos, asli polos. Kami dari tim sedekah akbar pusat bawa untuk wudhu itu loh, apa namanya? Spray. Tolong ini disiapkan untuk wudhu santri. Wudhu berarti air. Begitu hari H itu botol spray nggak ada airnya sama sekali. Kenapa nggak ada ininya? Tidak ada instruksi Kiai. Wudhu itu pakai air. Tolong diisi, maksudnya tidak ada instruksi. Maksudnya kumur-kumur sekalian gitu ya. Cuma di Pinrang. Sampai akhirnya beberapa pengurus pusat termasuk Puang Rusman Ali bilang sama saya, oh katanya, kami belajar kenapa Ayahman bikin sedekah akbar di Pinrang. Kami disuruh belajar sabar.
Mereka bersyukur, kami yang bersabar. Hanya di Pinrang, Masya Allah. Makanya apapun, jadi yang kerja yang mana, yang viral yang mana. Emang harus ada memang ya. Wa kafa billahi syahida itu. Sidrap ini tidak termention, tidak disebut, jarang terkenal. Apakah tidak terkenal itu musibah? Tidak. Balik lagi tadi cerita kaca cermin. Di akhir waktu, wah, Bapele ini namanya. Lihat itu, kepala ular sudah naik semua. Itu mereka tunggu bawa tripod, bawa apa, sudah beli kuota, ya kan? Sekali ente duduk di situ, Jrin, Bapele bisa pindah ente ke alam yang lain. Itu ras terkuat. Jangankan ente, alis buatan Allah aja diedit sama mereka. Alis buatan Allah itu hit. Betul sudah ininya. Dia bilang kurang simetris. Masih diedit sama mereka. Tapi bukan di sini insya Allah ya. Tidak jauh beda. Dah kaca. Akhirnya suami ini dimarah oleh istrinya, lalu dia katakan, kamu yang bantu tetangga sebelah cuci baju. Enggak, kata suaminya. Terus baju mereka kok hari ini bersih? Kata si suami, aku keluar rumah kita, ternyata yang kotor cermin atau kaca rumah kita. Baju mereka bersih setiap hari, cuma cermin kita kotor, maka kita melihat baju mereka kotor. Siapa kita? Bagaimana cermin di depan mata kita ini melihat Allah? Kalau dapat rezeki kita bilang Allah baik. Begitu duitnya nggak ada, apa doi tadi? Doinya nggak ada, dia bilang Allah jahat sama saya, Ustaz. Saya sudah pikul beras, saya sudah sholat, saya sudah ke masjid. Kenapa Allah nggak kasih saya doi, Ustaz? Main slot kalah terus, kau bahlul. Kaca, karena hari ini kaca. Bagaimana kita ngelihat dunia luar dengan kaca yang kotor? Coba lihat ke belakang antum, lihat kacanya tuh. Gimana mobil-mobil itu nampaknya? Kotor semua. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita melihat Allah? Dengan kacamata seorang hamba yang transaksional. Oh, kalau Allah kasih sehat, Allah baik. Kalau Allah kasih penyakit, Allah jahat sama saya. Gitu? Begitukah kita melihat Allah itu? Semua diatur dan disetting sesuai dengan maunya kita. Apakah Allah begitu? Jawabannya? Enggak. Ada seorang musafir yang dia duduk di bawah pohon lalu dia mengatakan, Tuhan tidak adil. Kenapa ini pohonnya besar, buahnya kecil? Satu hari buahnya jatuh pas di hidung dia. Apa dia bilang? Untung buahnya. Coba kalau kayak semangka. Semangka Sulawesi yang panjang-panjang itu. Selesai itu muka. Wah, langsung mikul beras nih. Belum selesai padahal. Saya tidak pernah lihat kerendeman yang seperti ini. Emang Sidrap ini tidak pernah dikunjungi. Sekali dikunjungi banyak sekali kontennya. Mungkin berkenan. Selama saya SMK 12 tahun belum pernah ada yang mikul beras lagi. SMK itu belum pernah. Emang agak lain. Ya Allah. Dan anehnya antum itu dibully ya. Ketawa aja masih. Antara polos dengan nggak tahu diri itu beda tipis. Harusnya antum tuh astagfirullahalazim, astagfirullah gitu. Maka ada yang agak lain, ada yang kelainan. Nah, saya takut antum ini masuk kategori yang punya kelainan. Siapa kita? Siapa Allah? Ayo.
Siapa Allah? Ada istilah dalam Quran makhluk dari kata-kata kholako, yang diciptakan. Allah Rabbul Alamin itu khaliq. Siapa? Khaliq, yang menciptakan. Berarti ada yang ditentukan, ada yang menentukan. Betul enggak? Kalau kita sudah sadar bahwasanya kita adalah hamba Allah, hamba itu budak. Hamba itu suruhan. Hamba itu harus ikut apa yang dimau oleh yang menciptakannya. Betul enggak? Tapi kenapa hamba ini susah sekali bahagianya? Kenapa hamba ini mudah sekali kecewanya? Kenapa hamba ini mudah sekali sakitnya, sakit hatinya, sakit badannya, sakit pikirannya? Karena tadi dia tidak suka, tidak bahagia dengan ketetapan penciptanya. Karena hampir setiap hari dia selalu berpikir kejadian yang dialaminya sesuai apa? Dengan keinginan dan imajinasinya. Lalu kalau dia beribadah kepada Allah, lalu dia sholat kepada Allah, dia berzakat, zakat, lalu dia tahajud, dia bangun malam, dia berinfak, dia berbuat baik, seolah-olah itu menjadi penghalang. Kalau sudah sholat, sudah berjilbab, sudah baik, sudah tidak makan riba, Allah nggak boleh ganggu saya. Begitu? Tidak. Ibadah adalah sesuatu, ujian sesuatu yang berbeda lagi, bos. Tabe Ustaz. Kita ini penggerak dakwah Ustaz. Tapi kadang-kadang yang menghalangi dakwah justru orang terdekat. Begitu SOP-nya, bos. Begitu polanya. Saya bilang pernah dengar orang namanya Nuh. Pernah? Siapa? Nabi. Kalau Gurutta, Andre Gurutta dengan Nabi tinggi mana levelnya? Jangankan Andre Gurutta, jangankan Ustaz. Itu Nabi bernama Nuh, anak kandungnya dan istrinya yang menentang dakwahnya. Yang naik ke atas kapal siapa? Siapa yang naik ke atas kapal? Binatang yang tidak punya akal pikiran, mau beriman, mau naik. Percaya, naik ke atas. Nabi Nuh sedih betul. Itu kenapa masjid kita ini dikasih nama Munzalan Mubarakan. Terinspirasi dari kapal Nabi Nuh. Karena pendiri Masjid Kapal Munzalan orang Bugis. Toya, Ustadz Muhammad Nur Hasan. Beliau orang Bugis. Mau bikin kapal pinisi di Pontianak, nggak ada kayunya. Bikinlah kapalan di Sungai Raya Dalam, di tengah pemukiman non-muslim. Akhirnya saya sampai juga ke kampung halaman di Sulawesi Selatan ini, walaupun saya lupa halaman berapa. Kampung halaman. Tapi halaman berapa? Karena nenek moyang saya juga ada keturunan Bugisnya. Sampai kemarin ke Bulukumba, melihat, oh ternyata ada kapal pinisi di Pondok Al-Mutahabun. Sampai di Masjid Kapal, Masjid Kayu, kata Puang. Di Bulukumba, sampai Masya Allah. Kami perjalanan tadi malam, alhamdulillah 10 menit Bulukumba, Makassar. 10 menit, karena saya sadarnya cuma 10 menit. Sisanya Makassar Kiai. Oh, udah sampai. Habis itu dari Makassar, ini agak sadis ya, saudara di sop. Tidak begitu, Ustaz. Sop saudara. Selesai, naik mobil, 10 menit lagi. Sampailah ke Sidra. Bangun-bangun sudah sampai. 2:30. 2:30 tadi subuh. Baru bisa tidur tuh jam 3. Alhamdulillah jam 4. Kurang tadi ya. Bangun lagi. Alhamdulillah bahagia lihat orang-orang yang lucu-lucu dan menggemaskan ini. Saya tadinya mau ngantuk. Melihat muka antum hilang ngantuk saya. Asli. Masya Allah. Jadi siapa kita? Kita adalah hamba Allah. Siapa Allah? Dia adalah pencipta kita. Itu sebenarnya cukup untuk menetralisir emosi yang nggak bisa dikontrol kadang-kadang.
Kenapa Nabi Nuh tak bisa memberi hidayah kepada anaknya? Untuk jadi pelajaran buat kita. Hidayah mutlak milik Allah. Tugas kita bukan mengubah orang, tapi A, B, C, D. Ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Sekarang tambah E. Apa E, Ayaman? Enggak mau ya sudah. Berarti berapa sekarang? A, B, C, D, E. Apa yang E? Enggak mau ya sudah. Enggak bisa dipaksa. Berapa banyak orang-orang yang dulu benci sama gerakan ini, sekarang jadi paling depan. Dia bilang aneh betul orang-orang ini, pikul beras. Dia nggak tahu nikmatnya kalau datang ke pondok, kiainya bilang makan dulu paskas. Jangan kiai, tangannya begini tapi duduk. Tangannya begini tapi duduk. SOP dulu kita, SOP. Dan dia hafal betul mana pondok yang ngasih makan, mana pondok yang kering. Coba cek hit. Harus ada spek ini Mas Jati. Sebelum jadi paskas dengan sesudah. Karena saya lihat mereka mengalami pertumbuhan. Tumbang. Tumbuh dan berkembang. Bukan tonasenya. Makanya mereka pakai baju hitam supaya tidak nampak. Ada lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba. Tumbuhnya ke samping. Jadi tangannya menolak, tapi badannya duduk. Luar biasa. Apalagi kiainya itu Masya Allah. Jangan cuma paskas saja yang dapat pahala. Kami juga mau dapat pahala. Jangan begitu Ustaz. Tapi bulan depan dia lagi yang datang situ. Pokoknya pondok ini saya ngantar katanya. Oh spesial. Istimewa. Itu ndak bisa dilawan. Ya memang ada oknum-oknumnya. Tapi oknumnya banyak sekali. Kenapa orang-orang ini masih hidup dan masih ada? Kalau memang berbuatnya tadi kata Kiai Syed ya, almarhum Allah yarham Mas Nur, Om Nur. Saya ingat betul, Masya Allah. Saya diingatkan dengan dua orang paskas. Yang pertama ada Om Nur. Sebelum Om Nur ada satu lagi paskas yang di Karawang. Saya tidak pernah ketemu. Dan menurut cerita beliau ini baru taubat, bukan hijrah. Saya lebih cenderung menggunakan kalimat taubat. Beliau ini baru taubat, bahkan baru belajar sholat ketika jadi paskas. Di hari beliau wafat itu masih ngantar beras. Jadi pagi sampai zuhur ngantar beras, ba'da zuhur beliau istirahat sebentar, makan, lanjutkan lagi ke pondok selanjutnya. Di perjalanan itulah tiba-tiba kena seperti serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Dengan baju masih mengantarkan beras. Saya nangis, sedih betul. Saya bilang, ya Allah, gerakan ini bisa jadi aku yang memulai, tapi belum tentu kondisi wafat dalam keadaan fight seperti ini bisa. Karena tidak bisa di-request. Tidak bisa di-request. Saya lagi mendalami dunia film. Di dalam film itu, teman-teman, kalau salah adegannya, itu bisa diulang. Tapi hidup kita yang sudah terlanjur kotor, terlanjur hina, terlanjur berbuat dosa, nggak bisa di-take ulang. Maka kalimat yang tepat untuk kita yang pernah salah ini adalah taubat. Menyesali perbuatan kita di masa lalu. Berharap beras-beras yang dimakan santri itu jadi pembela kita nanti di hari kiamat. Semakin tak terlihat, semakin bagus. Semakin tak nampak, semakin baik. Teruslah berbuat abang kakak. Justru tidak terkenal itu adalah penyelamat dari Allah. Justru tidak dikenal itulah cara Allah sayang padamu agar amal solehmu tak hangus oleh kamera-kamera manusia. Berapa banyak amal yang bocor karena hatinya kotor. Berapa banyak amal sia-sia karena kamera manusia. Usikum wa iya nafsi bitaqullah. Belajar kita dari komandan
Pertama, Paskas Makassar, Om Nur. Saya tahu betul dinamika Paskas Makassar, naik turunnya. Hari ini jadi komandan, besok diganti. Kami lagi cari pola juga saat itu. Tidak pernah mengeluh. Dan Allah buktikan dan Allah tunjukkan. Al-a'malu bi khawatimiha. Penutupnya. Bukan siapa yang paling hebat abang kakak. Tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Bukan siapa yang pintar. Program ini, gerakan ini nggak perlu orang pintar. Karena banyak orang pintar nggak benar. Orang bilang saya adalah foundernya, saya adalah pendirinya. Iya. Tapi Mas Nur menunjukkan kepada kita semuanya atas izin Allah menjadi orang yang berada di garis finish. Bahagia luar biasa. Maka untuk siapa sebenarnya kita ini berbuat? Apa pertanyaannya? Jadi saya di Sidrap ini memberikan 3 pertanyaan. Siapa kita? Yang kedua, siapa Allah? 4, sorry. Pertanyaan ketiga, kepada siapa? Untuk siapa kita berbuat? Ada istilah paskas event. Ketika ada event, baru dia hadir. Sisanya tidak pernah nampak. Untuk siapa kita berbuat? Dan antum tahu, gerakan seperti ini memang mudah sekali dicaci maki. Kemarin saya bilang, pernah dengar Muhammad ibnu Abdullah? Pernah. Siapa dia? Nabi. Khatamun Nabiyyin. Nabi yang sangat mulia. Sudah pernah bertemu Allah. Apakah Nabi Muhammad dicaci maki? Apakah Nabi Muhammad dihina? Iya. Lebih parah dari kita. Kenapa mentang-mentang sudah berjilbab syar'i, mentang-mentang sudah pikul beras, mentang-mentang sudah mulai belajar rajin ke masjid, terus kita merasa kita nggak boleh dicaci maki orang? Kita ini hina atau hina benar-benar hina? Merasa hina atau benar-benar hina? Kita ini benar-benar hina. Ini Masjid Sarang Lebah. Ada yang tercipta dari setetes air madu di sini? Setetes madu ada? Nggak ada. Setetes jus markisa? Nggak ada juga. Kita semua ini abang kakak ya bunda, dari setetes mani yang mohon maaf keluarnya dari lubang kemaluan. Masuknya ke lubang kemaluan juga. Dan keluarnya dari lubang kemaluan lagi. 3 kali dari lubang yang sama. Lubang yang sama derajatnya dengan mohon maaf ya, air kencing. Dan juga darah haid. Itu tempat keluar kita. Apa karena kau sudah punya titel haji, umroh 2 kali, haji furoda, lalu kau ngerasa kau tak boleh dihina orang? Apa karena kau sudah lulusan LC, lulusan COVID? Apa karena sudah punya titel panjang, Pak, enggak mau noleh. Pak, enggak mau noleh. Pak Haji, enggak noleh juga. Haji furoda, iya. Oh, harus ada haji furodanya baru mau noleh. Kalau enggak ditulis haji di depannya, enggak mau datang undangan. Bukan di sini ya, soal Samudra Atlantik. Muhammad bin Abdullah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu pergi haji enggak? Ayo jawab dong, pergi haji enggak? Ada haji Muhammad? Ada haji Abu Bakar As-Siddiq? Sejak kapan ini? Saya cuma nanya aja, enggak mengkritisi, cuma nanya. Sejak kapan? Harus di-mention? Mesti. Saya cuma nanya aja ini. Cuma nanya. Berawal dari setetes mani. Kemana-mana bawa kotoran. Ujung-ujungnya jadi bangkai. Yuk, sekarang sebutkan pakai bahasa Bugis. Yang di sini kemana-mana saya bilang tadi bawa kotoran. Apa namanya yang ada di mata ini? Bahasa Bugisnya? Apa? Kalau yang di telinga? Yang di hidung? Yang di gigi? Baru di sini tai semua isinya apa? Apa yang mau kau sombongkan? Isi otakmu? Saya punya kawan, doktor S3, pintar.
Allah uji. Kanker otak, hilang semua memorinya. Jangankan file yang di otaknya. Dia tanya berulang-ulang, siapa saya? Siapa saya? Dia nggak ingat. Balik lagi pertanyaan awal, siapa kita? Hamba Allah. Kita ini lemah. Makanya ada tulisan we are nothing, Allah is everything. Untuk ngasih tahu dirilah. Kalaupun ada yang caci maki saat engkau sedang berdakwah, itulah ujian keikhlasanmu. Maka bisa jawab pertanyaan ketiga, untuk siapa kita berbuat? Untuk Allah atau untuk manusia? Jawab masing-masing. Kau akan tahu kualitas ibadahmu saat ada yang mencaci maki. Kau akan tahu kualitas ibadahmu saat ada yang mengkhianati. Siapa yang membutuhkan siapa? Itu sudah selesai atau listriknya habis? Sini, tas ini kayaknya. Jadi abang, kakak, ayah, bunda, nomor 1 pertanyaannya apa tadi? Siapa kita? Yang kedua, siapa Allah? Sekarang teman-teman semuanya, bisa Allah itu memusnahkan semua harta-harta kita? Nih, terlalu mudah. Bisa Allah sembuhkan penyakit kita? Terlalu mudah bagi Allah. Bisa Allah lunaskan utang-utang kita? Bisa Allah tunjukkan yang hak dan yang batil? Sekarang pertanyaannya, kita yang hari ini hidup ini sudah benar-benar kenal belum sama Allah Rabbul Alamin itu? Teman-teman pernah dengar ada laut yang bisa menenggelamkan Fir'aun? Pernah dengar? Apakah laut yang sama atau laut yang berbeda yang membuat Nabi Musa dengan izin Allah selamat? Laut yang sama? Kok bisa? Laut yang itu menenggelamkan Fir'aun, laut yang sama menyelamatkan Musa. Siapa yang melakukan itu? Sekarang pertanyaannya, apakah Allah yang itu, yang menyelamatkan Musa tadi itu, yang menenggelamkan Fir'aun itu, adalah Allah yang sama yang kita sembah tadi subuh? Kalau membelah laut, menyelamatkan Musa, itu sudah pernah dilakukan oleh Allah Rabbul Alamin. Bukankah Allah juga pernah dan sudah sering menyelamatkan kehidupan kita di masa lalu? Kenapa mentang-mentang sudah pikul beras, mentang-mentang sudah rajin ke masjid, mentang-mentang sudah pak umroh 3 kali, kita merasa nggak boleh Allah nguji kita? Siapa kita? Orang sombong itu abang kakak, orang sombong itu karena 5 hal. Saya nyebutnya hajia. 4. Ini belok sebentar ya, karena ini yang jadi penghalang. Kaca kita jadi kotor, nggak bisa ngeliat Allah yang asli itu karena hajia. Hajia. Harta. Apa? 2. Jabatan. Ini yang baru-baru dilantik, yang sudah menang-menang, siap-siap, hati-hati. Sifat aslinya akan nampak setelah dapat jabatan. Ilmu. Dan ini Allah sebut dalam Quran, orang tuh nggak akan bertentangan, nggak akan berdebat, kecuali setelah datang ilmu padanya. Dulu berguru pada seorang guru, begitu punya ilmu, gurunya dicaci makinya. Dia kenal Allah lewat wasilah gurunya. Orang bisa hidup bagus abang kakak kalau punya 2 R. 1 ridho orang tua, yang kedua ridho guru. Kenapa harus ridho guru, Ayaman? Orang tua itu adalah orang yang menjadi wasilah kita hadir ke dunia dan kita nggak bisa pilih. Dia adalah makhluk yang Allah pilih untuk menjadi wasilah kita lahir ke dunia ini. Tapi guru adalah orang yang Allah pilih untuk kita bisa mengenal pencipta dunia. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang yang hidupnya berhasil, sukses,
Berhasil dia mendapatkan 2 R. Satu, ridho orang tuanya. Yang kedua, ridho gurunya. Saya melihat langsung hidupnya dimuliakan Allah. Luar biasa. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, guru dan murid. Siapa gurunya? Hah? Imam Malik gurunya. Imam Syafi'i muridnya. Bagaimana mereka dalam urusan fikih? Apakah ada perbedaan? Banyak, bukan ada. Apa? Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Apa hubungannya? Guru dan murid. Siapa gurunya? Imam Abu Hanifah. Apakah ada perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Banyak. Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i. Siapa yang guru, siapa yang murid? Imam Syafi'i, guru. Imam Ahmad bin Hambal, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Sekarang pertanyaannya, mereka berempat itu, guru murid, berantem. Berkelahi. Saling tahdzir. Terus yang hari-hari ini suka-suka tahzir orang tuh belajar di mana mereka? Guru mana yang mereka ikut itu? Umar bin Khattab dengan Ibnu Umar sama-sama hidup di zaman Rasul. Ada perbedaan fikih antara ayah dan anak? Ada. Fikih itu luas, yang sempit otak kita. Bacanya dari kiri aja sombong. Paham baca dari kiri? Ngerti nggak baca dari kiri? Apa? Nggak bisa bahasa Arab. Baca tulisan dari kiri. Quran model terjemah, buku model terjemah. Bisa berkelahi. Ilmu. Bukan pintar merasa, tapi merasa pintar. Ini muskilahnya. Tapi tidak ada di sini, tenang aja. Ini saya cerita manusia-manusia di Samudra Atlantik. Di kedalaman 732. Kalaupun ada, sudah lama mati. Sudah lama? Apalagi Yaman, ada yang sombong karena harta, ini banyak. Ada yang sombong karena jabatan, banyak. Sombong karena ilmu, banyak. 1, 2, 3, ini bisa kafir, bisa muslim, bisa mukmin. Tapi yang paling seram yang nomor 4, sombong karena amal solehnya. Tuh, yang pakai baju-baju paskas. Gara-gara merasa punya amal soleh, 1 kali, 2 kali ikut distribusi beras, lalu dia mengatakan, kenapa Allah uji saya? Saya sudah pikul beras, Ustaz. Kenapa duit saya belum bertambah, Ustaz? Saldo saya sopan sekali. Tahu saldo sopan? Iya, saldonya sering minta maaf. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Merasa soleh, inilah orang salah. Merasa salah, itulah orang soleh. Kenapa baju kita hitam? Saya udah ingatkan berkali-kali kan, kenapa bajunya hitam? Simbol dosa di masa lalu. Kenapa ada tulisan putih sedikit? Harapannya semoga setetes kebaikan ini bisa menjadi wasilah penggugur semua dosa-dosa di masa lalu. Maka tadi pertanyaan ketiga, untuk siapa kita berbuat? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, surat 17 ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Di surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 60, Allah juga bilang, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ihsan itu apa enggak? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kau tak bisa melihat Allah, yakinlah Allah sedang melihatmu. Abang kakak ayah bunda, mungkin kamera manusia lupa menangkap, lupa men-screenshot, lupa merekam apa yang sedang kita lakukan. Tapi apakah Allah Rabbul Alamin luput dari pengawasan? Tidak. Allah tahu siapa yang tulus, siapa yang modus. Allah tahu siapa yang berbuat karena Allah, siapa yang berbuat karena manusia. Kenapa harus takut? Maka pertanyaan ketiga, untuk siapa kita berbuat? Kita sholat, bangun malam, tahajud, ke masjid. Untuk siapa? Yang bisa jawab? Ya kita sendiri. Nggak bisa kita posting di Instagram karena Mark Zuckerberg nggak ngerti. Maka saya pun sampai ke titik ini ngelihat antum-antum masih mau bertahan. Alhamdulillah ya Allah.
Semoga ini jadi kebaikan untuk menyelamatkan kita. Karena saya pribadi ya, merasa melakukan kebaikan-kebaikan ini dalam rangka pertaubatan kepada Allah. Karena aib saya banyak, dosa saya banyak. Seandainya kita berhenti dari kebaikan ini, semuanya, kira-kira Allah berkurang kemuliaannya sebagai Tuhan? Hah? Berkurangkah kemuliaan Allah sebagai Tuhan? Mungkin nggak Allah ganti dengan makhluk-makhluk baru, orang-orang baru yang lebih ikhlas, lebih tulus dalam beribadah kepada Allah? Terlalu mudah bagi Allah. Janjinya di surat Fatir. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kaulah yang membutuhkan Allah. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, aku akan musnahkan kalian semua, lalu ganti pemain. Kemarin kita nonton Indonesia lawan Saudi. Menang. Siapa yang ngatur? Pelatih. Ada pemain yang maunya harusnya diganti, tapi dia ngerayu pelatihnya, bilang, pelatih tolong kasih saya kesempatan. Saya pengen buktikan, dan saya akan cetak gol lagi. Kalau saya dikasih waktu main lebih panjang. Dan dia buktikan betul. Begitu dikasih perpanjangan waktu, dia boleh main, dia cetak gol yang kedua. Tahu kan antum semua? Bisa kebayang, kalau misalnya umur kita bisa nego dengan pelatih. Sayang, 1000 sayang. Pelatih ini, pemilik jiwa ini, nggak bisa dinego. Kalau sudah sampai waktunya, ada yang bisa nawar? Ada yang bisa nyogok? Minta diundur? La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Nggak bisa diundur dan nggak bisa dimajukan. Dia datang di waktu yang tepat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Balik lagi pertanyaannya. Siapa kita? Hah? Siapa Allah? Dia adalah zat yang maha kuasa atas diri kita. Maka jangan kaget abang kakak. Dan jangan sedih juga gitu. Ketika melihat ada mungkin teman-teman kita yang sudah tidak sama-sama lagi. Apakah itu aib? Enggak. Itu jalan hidup yang Allah izinkan untuk dia. Dan silaturahim harus tetap jalan. Silaturahim harus tetap sambung. Melakukan amal soleh, itu kewajibanmu sebagai hamba Allah. Memutus silaturahim, itu dosamu kepada sesama manusia. Jangan-jangan amal solehmu putus, hangus, karena kau memutus silaturahim. Maka saya bilang, yuk ikut saya. Untuk bersama. Tidak harus sama. Untuk bersama. Tidak harus sama. Untuk bersama. Tidak harus sama-sama. Tadi malam kami konvoi dari Bulukumba ke Sidrap. Ustadz Ihsan beda mobil, Puang beda mobil, saya beda mobil. Tapi karena tujuannya Sidrap, kami ketemu tetap. Ketemu di Makassar, ketemu lagi di Sidrap. Kendaraannya beda. Startnya beda. Kecepatannya beda. Tapi bisa sampai di garis finish yang sama karena sudah tentukan tujuan. Maka pertanyaan yang keempat, mau kemana kita? Apa pertanyaan yang keempat? Mau kemana? Maka saya menambahkan benar. Apa? Ada kata-kata apa tadi? Benar. Apa yang benar Ayahman? Ini penutup ya. 3 poin. Catat baik-baik. Posting nanti, tempel di masjid-masjid cabang, di kantor-kantor antum semuanya. Benar itu ada 3. Benar itu ada apa? 3. Benar niatnya. Apa? Benar niatnya. Benar caranya. Benar tujuannya. Benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. Ada yang pakai motor datang ke sini? Sampai ke Sidrap. Ada yang pakai mobil? Ada yang numpang sama temannya? Kalau tujuannya sama, ketemu nggak kita? Ketemu, bos. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kita susah ketemu?
Kenapa susah ketemu? Pernah dengar kalimat beda niat, beda hasil? Salah niat, salah hasilnya. Kenapa kita susah ketemu? Bisa jadi beda tujuan. Kalau memang program, kebaikan, kemaslahatan yang sedang kita buat ini karena dan untuk Allah, kita pasti ketemu di rumah-rumahnya Allah. Maka saya perintahkan dan saya instruksikan kepada semuanya, semua paskas, semua SPA, anak-anak saya, kepada saudara-saudara kita yang mungkin sudah tidak bareng-bareng lagi, jaga silaturahim. Kau baik, aku baik. Coba diulang. Kau jahat, aku tetap baik. Begitu Quran memerintahkan kita. Begitu Allah Rabbul Alamin menyuruh kita yang hamba lemah ini. Idfa' billati hiya ahsan. Berbuat baik sama orang yang sudah baik itu biasa. Kita diperintahkan untuk naik level. Berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Tidak enak Ustaz, betul. Tapi balasannya surga premium. Ada yang mau surga biasa-biasa aja? Ada yang mau transit dulu di neraka? Jangan. Kita semua pernah salah. Tapi pengen soleh. Saya pun sedang belajar, sedang berusaha juga mempraktikkan apa yang Allah mau. Maka tadi pertanyaan nomor 1. Iya kan? Siapa kita? Siapa Allah? Untuk siapa kita berbuat? Mau kemana kita? Tujuan ini, teman-teman, akan menentukan kita masih bertahan atau berhenti di tengah jalan. Saya ulang ya. Tujuan ini akan menentukan apakah kita masih bertahan atau berhenti di tengah jalan. Masya Allah, tabarakallah. Maka di akhir SMK ini, saya pengen ngajak ayah bunda abang kakak untuk sama-sama merenungkan lagi. Untuk sama-sama berpikir lagi. Saya sudah sampai di titik ini. Apakah 4 pertanyaan ini sudah bisa saya jawab dengan benar? Tadi ada ajakan dari Kiai Syahid untuk berziarah ke Makassar. Datang ke kuburan salah satu sahabat saudara kita. Untuk mengingatkan kita tentang dekatnya kita dengan kematian. Dan saya, abang kakak, selalu sekarang ini ya, karena tadi saya bilang film itu, kalau film bisa di-tag, tapi kalau hidup sudah nggak bisa di-tag, nggak bisa di-tag ulang gitu, nggak bisa diambil tayangan ulangnya. Saya selalu menganggap setiap pertemuan adalah pertemuan terakhir. Orang bilang, datang lagi nanti Ustadz. Insya Allah, semoga Allah izinkan ada rezeki. Bukan uang. Datang ke Sulawesi Selatan ini bagi saya pulang kampung. Karena sudah dari 2016 saya ke sini. Bukan tentang uang. Orang berpikir, kalau ada uang bisa sampai Ustaz, bisa terbang kapan aja. Enggak, bukan tentang uang. Ini tentang umur. Maka saya selalu menganggap pertemuan dengan paskas dimanapun saya hadir, selalu saya anggap sebagai pertemuan terakhir. Karena bisa saja Allah ambil nyawa kita, suka-suka Allah aja. Ayah kandung saya meninggal, nggak pakai sakit. Maka antum yang hari ini diizinkan Allah untuk duduk di sini, hadir di sini, pasang lagi niat sama-sama, tanya lagi ke dalam diri, mau kemana saya sebenarnya? Ada banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran tuh, fafirru ilallah, bersegeralah kepada Allah. Teman-teman, perbedaan itu fitrah, tapi bersatu itu perintah. Fikih itu sejak 1000 tahun yang lalu sudah ada perbedaannya. Kenapa gara-gara berbeda fikih kita jadi kayak musuh betul sama saudara kita? Siapa yang ngajarin ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu tidak dibaca ayatnya. Tadi kita baca ayatnya. Ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabarihukum wasbiru. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, wa la tanaza'u, janganlah kalian saling bantah-bantahan, saling serang, saling berantem. Fatafshalu, maka kalian pasti gagal. Kita ini udahlah miskin, gak punya duit, bodoh, gak mau belajar, hati kotor, neraka premium.
Iya kan? Banyak saudara kita yang masih miskin. Yang nggak punya duit. Yang bodoh, nggak punya ilmu. Yang hatinya kotor, banyak. Banyak. Lihat orang punya rumah bagus, hasad. Lihat orang handphonenya lebih keren, hasad. Lihat orang wajahnya lebih glowing, hasad. Miskin, nggak berduit, bodoh, busuk hati. Neraka, premium. Dan hasad itu teman-teman semua, itu maksiat pertama di langit. Iblis nggak mau sujud sama Adam itu gara-gara hasad. Qabil membunuh Habil itu juga karena hasad. Dan dia dapat jariah dosanya itu. Pembunuhan pertama di muka bumi diawali oleh rasa hasad. Tadi subuh saya dapat kiriman, seorang laki-laki membunuh laki-laki. Ada 3 laki-laki. Si laki-laki ini umurnya baru berapa belas tahun, membunuh laki-laki umur 24 tahun, karena si laki-laki yang membunuh ini cemburu. Si laki-laki yang dibunuh ini pacaran sama laki-laki juga. Ini masalah umat. Kau masih ribut tentang kunut. Kau masih ribut tentang hal yang receh-receh. Umat ini lagi darurat. Pesantren-pesantren di pedalaman itu masih banyak yang makan bumbu mie instan. Bukan makan mie instan. Bumbunya dikasih air hangat, dicampur dengan nasi. Mana ara'aita alladzi yukadzibu biddin? Tidak laku lagi ayat itu. Maka saya ngajak paskas-paskas semua teman-teman, antum mau ambil sikap fikih seperti apa? Saya bebaskan antum. Tapi harus tahu skala prioritas. Umat ini masih banyak sekali masalahnya. Sabung ayam, tahu antum kan? Sabu-sabu narkoba. Orang nipu online, judi online, slot. Mau antum apain itu? Diam aja. Orang nggak bisa makan, buying power rendah, kemampuan belanja turun, pengusaha-pengusaha pada teriak. Permasalahan umat ini masih kompleks sekali. Kita di dalam udah sedikit minoritas, berantem aja kerjanya. Dan sebab berantemnya itu masalah-masalah yang receh dan remeh-temeh. Sampai kapan mau kayak gini? Kalau mungkin baginda Rasulullah hidup saat ini, bahagia atau malu Rasulullah? Hah? Katanya mayoritas. Apanya yang mayoritas? Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tanya sama diri kita sendiri. Siapa sih saya ini sebenarnya? Dan mau kemana saya? Ini akan bikin kita insya Allah bisa bertahan. Dan tadi saya bilang, menembus dosa adalah sesuatu, diuji oleh Allah adalah sesuatu yang berbeda. Jangan pernah merasa kau sudah belajar taat, belajar taubat, lalu tidak boleh diuji oleh Allah. Enggak, suka-suka Allah aja. Saya sudah lama Ustaz, tapi belum punya anak sampai sekarang. Saya sudah lama berbuat Ustaz, belum dikasih jodoh sampai sekarang. Saya berbuat sudah lama Ustaz, belum lunas hutangku Ustaz. Jangan-jangan itu cara Allah menyelamatkan kita supaya kita masih ada di sini. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang begitu selesai dari masalahnya, selesai dari amal solehnya. Karena selesai dari masalah adalah tujuan dia beramal soleh. Saya ulang ya. Selesai dari masalah adalah tujuan dia beramal soleh. Maka begitu selesai masalahnya, selesai amal solehnya. Mau? Hah? Saya pengen beramal soleh Ustaz supaya bisa punya anak. Begitu punya anak, selesai, berhenti beramal soleh. Na'udzubillah min dzalik. Saya beramal soleh Ustaz, ikut jadi paskas Ustaz supaya dapat jodoh Ustaz. Begitu dapat jodoh, nggak pernah lagi ngantar beras. Saya beramal soleh Ustaz supaya lunas hutangku Ustaz. Supaya lunas hutangku. Begitu lunas hutang tak hilang. Ini kenapa harus tentukan tujuan? Untuk apa? Mau kemana saya? Mas Nur, Allah yarham, Om Nur, ngajarkan kita semua mengantar beras sampai wafat. Semoga Allah izinkan kita masuk dalam zona itu. Amin. Sampai akhir hayat. Pikirkan beras. Ada di otak kita, di pikiran kita. Ini anak yatim belum makan. Ini ada guru ngaji kampung. Ini tukang gali kubur. Ini ada orang kena slot. Ini ada orang kena judi online. Ini ada orang yang mau bunuh diri gara-gara judi. Rumah tangganya berantakan. Bapaknya ketagihan judi. Ibunya ketagihan pinjaman online. Mau bayar, enggak ada duit kita. Mau bantu, baitul mal uangnya sedikit. Zakat enggak cukup. Orang kaya makin pelit.
Masih banyak permasalahan umat ini. Ada kerisauan di otak kita. Ada kegelisahan, ya Allah mau dibawa kemana umat ini ya Allah. Sadar betul kita lemah. Sadar betul kita masih mustad'afin. Sadar betul kita masih fuqara'u ilallah. Kita masih perlu Allah. Kita nothing. Allah yang everything. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. 4 pertanyaan ini saya rapatkan jadi pertanyaan 2. Siapa kita dan mau kemana kita? Kalau sudah ketemu jawabannya, insya Allah kita bisa bertahan. Walaupun mungkin sendirian. Saya ulang ya. Kalau sudah ketemu jawaban siapa kita dan mau kemana kita, insya Allah kita tetap bertahan. Walaupun mungkin sendirian. Mungkin nggak ngantar beras sendirian? Mungkin. Sangat mungkin. Dan bisa jadi itulah ngantar beras kita yang terakhir. Bisa jadi itulah orang-orang yang terakhir kita temuin sebelum Allah jemput nyawa kita. Teruslah berbuat baik. Bukan karena manusia, bukan karena makhluk, tapi karena zat yang maha hidup, yang maha melihat, yang maha mendengar. Bukan hanya ada kumpul ayaman gini aja kita duduk bareng-bareng. Sampai akhir hayat kita terus di jalur kita masing-masing. Karena kita sedang dalam kondisi sadar. Kita berbuat bukan untuk manusia. Kita berbuat untuk Allah Rabbul Alamin. Siapa kita dan mau kemana kita? Inilah yang membuat kita mudah-mudahan bertahan. Walaupun kita sendirian. Ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga kita terus dijaga dan dilindungi oleh Allah. Kita bertahan karena kita bertuhan. Apa? Tetaplah bertahan walaupun engkau sendirian. Karena Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Allah yang kita sembah tadi salat subuh adalah Allah yang mengampuni dosa seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menyelamatkan Nabi Nuh beserta kapalnya di banjir yang tidak ada satu orang pun bisa selamat. Kita masih menyembah Allah yang sama. Allah yang baik. Allah yang maha besar. Allah yang maha hebat. Allah yang maha kuat. Allah yang maha kaya. Bersatulah saudara-saudaraku. Bersinergilah wahai saudara-saudaraku. Jangan jadikan ilmu, harta, jabatan, dan amal solehmu sebagai penghalang persatuan. Bersatulah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Fikih itu bukan alasan kita berbeda. Ada alasan yang lebih besar membuat kita bisa dan harus bersatu. Kita menyembah Allah yang sama. Kita menyembah Tuhan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berada di bawah panji yang sama, di bawah kalimat yang sama. 1-2 perbedaan dalam urusan fikih tidak menjadi penghalang kita untuk saling bersinergi, berkolaborasi. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita untuk bisa bersatu, untuk bisa bersinergi sebagai sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah lembutkan hati kita. Allah lembutkan hati kita. Allah lembutkan hati kita. Untuk terus bisa mendengarkan kebenaran. Melihat kebenaran.
merasakan kebenaran dan bertahan dalam kebenaran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa mendengar kebenaran, untuk bisa melihat kebenaran, untuk bisa merasakan kebenaran dan menjaga dengan kuat kebenaran ini sampai akhir hayat. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tolong doakan saya, maka doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, Vira, Farah, Fayat, Fatih. Doakan juga mama saya, Wawa, ibu saya yang ada di Lampung. Doakan kami sekeluarga besar, Masjid Kapal Munzalan, Paskas, dan semua program-program terkait di dalamnya dari Aceh sampai Papua. Doakan abang kakak, semoga kita semua dijaga Allah, dilindungi Allah, istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Itu kenapa salam kita sampai jumpa di Baitullah itu ada 5 jari. Karena 5 ini sampai jumpa di Baitullah yang antum tahu selama ini cuma Mekah dan Madinah. Padahal saya bikin itu nggak cuma Mekah Madinah. Sampai jumpa di Baitullah maksudnya tadi istiqomah, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah, bisa berjumpa dengan Allah di rumahnya Allah, di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Mohon maaf abang kakak ayah bunda, bisa jadi ini pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan Allah izinkan kita saling memaafkan, saling meridhoi, dan mudah-mudahan kita nanti bisa saling mencari dan saling bersaksi di hadapan Allah. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Uhibbukum fillah. Jazakumullahu ahsanal jaza. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum, wa barakallahu fi umurikum. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk teman-teman Paskas.